So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Motorola Edge 60 Fusion, smartphone kedua Motorola yang hadir di Indonesia setelah pertama kali dengan Moto G45-nya. Buat harganya sendiri ini ada di 5,7 juta ya. Cuma beberapa kali Motorola tuh cukup sering adain flash sale yang harganya ini jadi 5,2 juta aja. Oke, buat desain sendiri Motorola Edge 60 Fusion ini ngebawa desain yang cukup kelihatan mewah dengan pakai finishing vegan leather yang kerasa nyaman di tangan. Di tengah kalian bisa lihat ada logo Motorola dan buat perantara dari bodi belakang ke bump kameranya ini terusan ya tanpa adanya patahan. Desain rumah kameranya ini simple aja, ada 4 bulatan kecil yang isinya ada 2 bulatan buat kamera, 1 bulatan buat ambient sensor, dan 1 bulatan lagi buat LED flash. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, di sisi kanan ada tombol volume, tombol power, dan ada lubang noise cancellation microphone. Terus di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray slot yang jenisnya hybrid. Jadi tuh kalian harus pilih ya mau pakai dual nano SIM atau 1 SIM plus 1 kartu microSD tambahan. Terus ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C, dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi jadi satu sama earpiece-nya. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC ya. Terus buat IP rating ada IP68 dan IP69 yang nggak cuma aman buat masuk ke dalam air, tapi tuh bisa kena air bertekanan tinggi juga. Lanjut, kalau buat layar, panel yang dipakai ini POLED, resolusinya 1.5K 1220 x 2712 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,67 inci. Buat layar ini punya 1 miliar warna, support HDR10+, dan buat peak brightness ini ada di 4500 nits. Buat refresh rate dia udah 120 Hz ya, yang tentunya udah nyaman buat dipakai scrolling-scrolling. Terus buat proteksi, Motorola tuh kasih jenis layar Corning Gorilla Glass 7i yang udah aman dari goresan. Kalau kalian lihat desain layarnya ini juga mewah ya, layarnya ini curve, gak cuma kanan kiri tapi di keempat sisinya ini juga melengkung. Ya emang sih sisi atas bawah gak semelengkung sisi kanan kirinya, tapi kalau diperhatiin benar-benar ini tetap kelihatan melengkung yang tampilannya kerasa mewah. Buat fingerprint ini udah under display yang jenis optical. Buat kecepatan baca udah lumayan kencang, cuma emang belum bisa buat one tap. Overall sih buat kualitas layarnya ini udah jempolan ya, mulai dari spek layar yang dikasih, terus desain layar yang premium, sampai proteksinya yang neguhin kalau kualitas layar dari Motorola Edge 60 Fusion ini itu emang bagus. Kalau buat performa, Motorola Edge 60 Fusion ini itu pakai chipset MediaTek Dimensity 7400 yang punya fabrikasi 4 nanometer dan punya storage yang ada di 12/256 GB. Buat HP 5 jutaan, spek yang dikasih sebenarnya udah cukup, cuma bukan yang kenceng banget ya kayak smartphone Poco dan lain sebagainya. Buat skor Antutu sendiri ini ada di 680.000, angka yang udah lumayan oke lah buat smartphone di kelasnya. Buat dipakai main game Mobile Legends, ini dapetin settingan ultra super. Di game ini bisa lancar ya dijalanin dan dapetin FPS mentoknya di 90 fps. Selama main juga nggak nemuin kendala berarti sih. Ya sesekali adalah frame drop, tapi itu pun nggak mengganggu dan cuma sekilas aja. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra. Main di Smooth Extreme-nya ini bisa dapat 60 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Ditambah buat gyroscope ini jenisnya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya lebih enak lagi. Lanjut, kalau buat Genshin Impact, settingan yang dipakai ini ada di lowest 60 fps. Dan hasilnya ini performanya di limit ya di game ini. Meskipun settingannya udah 60 fps, tapi saat in-game itu cuma dapat di 30 fps aja. Ya 30 fps-nya rata sih, cuma sayang aja harus dikasih limit. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5500 mAh yang buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam. Baterainya ini berkurang sebanyak 6%, main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 12% aja. Entah kenapa saat dipakai main game, berkurangnya ini lebih dikit. Di smartphone lain dengan kapasitas baterai yang sama itu berkurangnya bisa 16-18%. Buat kecepatan ngecasnya sendiri ini ada di 68 watt ya, yang di paket pembeliannya ini juga dapat kepala chargernya. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 50 menit. Buat sistem operasi, Motorola Edge 60 Fusion ini itu pakai Hello UI dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Motorola ngejanjiin buat smartphone yang satu ini dapat 3 kali major update. Buat dukungan AI, ini ada Moto AI yang totalnya ada 15 fitur AI, termasuk AI editing foto, Magic Erase, Portrait Light, dan lain sebagainya.
Kalau buat kamera, Motorola Edge 60 Fusion ini tuh punya setup dual kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 50 megapiksel ber-OIS dengan sensor Sony Lithia 700C yang ditemenin nih sama kamera ultrawide beresolusi 13 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya cakep ya. Ya ini sih standar jepretan HP 5 jutaan tuh kayak gini. Dynamic range-nya udah kerasa luas, detail gambar bagus, warna ada boosting di objek yang warnanya mencolok, contoh kayak warna ungu ini. Tapi ya kalau buat warna lain itu cenderung aman. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Motorola Edge 60 Fusion direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa langsung pindah-pindah lensa. Nah, contohnya seperti itu, cuma sayangnya buat perpindahannya nggak smooth ya, jadi kayak langsung patah gitu. Dan ada jedanya. Coba ini aku bakal ngitung 1 sampai 10. 1 2 3 5 6 7. Ya, kalian bisa lihat hasilnya tadi. Kalau misal kayak kepotong gitu ya. Buat kestabilan gambarnya sendiri sih udah oke banget. Nah, kalau yang ultrawide dia agak goyang-goyang, tapi masih bisa dimaklumi. Kalau ini Full HD 60 fps, minusnya kalau di 60 fps dia nggak bisa rekam ultrawide ya. Jadi ultrawide cuma berlaku di 30 fps, baik yang Full HD atau yang 4K. Habis ini kita coba 4K-nya. Nah, ini 4K 30 fps hasilnya seperti ini. Nah, ini dia ultrawide-nya ya. Coba sambil kita pakai jalan. Coba kita pindah ke kamera utama. Kayak gitu hasilnya. Oke, di sini tuh ada fitur yang namanya horizon lock. Jadi ini aku rekam landscape, tapi ketika HP-nya diputer kayak gini, dia tetap ngerekam kayak posisi aslinya. Ini juga bisa dibilang stabilisasi yang tingkatnya udah level atas ya. Jadi mau digoyang gimana pun dia bakal tetap lurus. Oke, kalau ini contoh perekaman video kamera depannya, hasilnya seperti ini. Ini direkam pakai resolusi Full HD 30 fps ya. Kalau buat warna oke, detail gambar juga bagus. Kalau dynamic range ya agak kurang di bagian highlight, awan masih kelihatan putih. Cuma sih ya gambarnya udah cukup bagus ya. Kalau buat kualitas mikrofon kalian bisa nilai aja sendiri. Karena ini nggak pakai mic tambahan, ini langsung dari HP-nya. Nah, ini yang resolusi 4K hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Ini dipakai jalan santai biasa ya. Udah cukup stabil juga perekaman video. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya dengan harga yang main di angka 5 juta, siapa sih kompetitor dari Motorola Edge 60 Fusion ini? Nah, di harga segini tuh ada Samsung Galaxy A36 ya, yang sebenarnya itu jadi saingan terdekatnya. Kalau dari segi performa dan layar, keduanya tuh kurang lebih setara. Kalau dari dukungan software, Samsung jelas unggul dengan 6 kali major update-nya. Tapi Motorola juga punya keunggulan di build quality-nya yang udah punya IP68 dan IP69, punya standar military, baterainya lebih gede dan ngecasnya lebih kencang. Sama di paket pembeliannya ini masih dapat kepala charger ya. Nah, kalau dari kamera kalian tuh bisa bandingin aja dari video review ini dan video review Samsung Galaxy A36 karena jujur kuliah sore itu udah nggak pegang unitnya.
Ya intinya keduanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang balik lagi kalian yang tentuin bakal pilih yang mana. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.